Halo sahabat, di dunia ini ada kisah yang tak seharusnya terjadi, tapi wajib kita dengar. Demi membuka mata, membuka hati, dan menjadi bagian dari solusi. Rina 19 tahun, mahasiswi jurusan komunikasi yang dikenal aktif, ceria, dan cerdas. Suatu malam setelah rapat organisasi, ia dijemput oleh temannya sejak SMA, seorang laki-laki yang ia percaya sepenuhnya. Mereka ngobrol ringan di dalam mobil, tapi suasana berubah ketika mobil berhenti di jalan sepi. Rina mulai merasa tak nyaman apalagi ketika temannya mulai mendekat secara fisik. Rina menolak tapi tubuhnya dipaksa, mulutnya ditutup, dan malam itu dunia Rina hancur. Rina berjuang melawan ketakutannya saat ia menyadari bahwa teman yang ia percayai kini menjadi ancaman. Tangannya bergetar dan pikirannya penuh dengan rasa takut dan kebingungan saat dia mencoba mencari jalan keluar dari situasi berbahaya ini. Jeritan batinnya bergema di dalam mobil tetapi suaranya teredam oleh kegelapan malam. Rina menatap pintu mobil dengan harapan tetapi ketakutan menguasai dirinya saat ia menyadari usaha untuk melarikan diri mungkin akan sia-sia. Dalam suasana gelap yang mencekam, keterasingan dan keberanian berjuang di dalam diri Rina saat ia berusaha untuk tidak kehilangan harapan, bertekad untuk melawan meskipun semuanya terasa berat. Rina pulang dalam keadaan hancur, tubuhnya sakit, jiwanya lebih sakit. Tapi yang lebih menyakitkan lagi adalah reaksi orang-orang. Saat ia coba cerita pada dosen, pertanyaan pertama yang ia dengar adalah, "Kenapa kamu pulang malam?" Ibunya menangis tapi juga berkata, "Jangan bikin malu keluarga." Temannya justru bilang, kamu pasti mau juga. Di Indonesia ribuan kasus pemerkosaan terjadi tiap tahun. Tapi hanya sedikit yang berani melapor, karena korban justru disalahkan. Rina berusaha menenangkan dirinya di kafe yang sepi. Dia melihat secangkir kopi di depannya, simbol keheningan yang tidak terungkap sementara pikirannya dipenuhi dengan rasa sakit dan keraguan. Di sekelilingnya orang-orang tertawa dan berbicara seolah-olah dunia tidak peduli dengan apa yang telah terjadi padanya. Rina berdiri di halte bis, hujan deras mengguyur sekelilingnya. Dia memegang kuat ranselnya, berusaha menghadapi dunia meskipun rasa putus asa menyelimuti hatinya. Di balik tetesan air hujan ada semangat untuk bertahan dan melanjutkan hidup meski setiap langkah terasa berat. Rina akhirnya mendapat bantuan dari lembaga pendamping korban. Di sana ia mulai merasa didengar, dipahami, disembuhkan. Ia tahu prosesnya tidak sebentar, tapi perlahan ia berdiri. Dan kini Rina jadi relawan pendamping untuk korban lainnya. Ia berkata, "Aku pernah dihancurkan oleh seseorang yang kupercaya, tapi sekarang aku memilih berdiri dan bicara agar tak ada lagi yang dibungkam. Pemerkosaan bukan soal nafsu, tapi soal kekuasaan, dan korban tidak pernah salah." Dalam setiap pertemuan, Rina melihat perubahan pada diri sendiri dan teman-temannya. Mereka belajar untuk mencintai diri mereka, kembali menjalin ikatan yang kuat. Kini Rina tak hanya berbagi kisah tetapi juga mendengarkan dan menguatkan orang lain. Dia tahu perjalanan ini panjang namun bersama-sama mereka akan melewatinya. Setiap sesi konsultasi membawa harapan baru. Rina menyadari bahwa mendengarkan adalah kekuatan yang besar. Dia memberikan ruang aman bagi orang lain untuk bercerita, menghapus stigma yang biasanya menyertai pengalaman mereka. Melalui dukungan ini, setiap individu menemukan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Karena suara korban bukan untuk diabaikan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan tetap jadi manusia yang peduli.